Rian terbangun dengan kepala berat. Sinar matahari merayap masuk lewat celah tirai. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Bukan hanya tubuhnya yang kaku, tapi juga udara di sekitarnya. Terlalu tenang, terlalu mati. Dia mengerjap beberapa kali, mencoba menghalau kantuk yang membebani kelopak matanya. Perlahan, ia duduk di tepi ranjang. Tidak terdengar suara apapun. Bukan hanya di dalam rumah, tapi di luar juga. Tidak ada motor lewat. Tidak ada suara anak-anak bermain. Bahkan suara ayam pun lenyap. "Ma," panggil Rian pelan. Suaranya sendiri terdengar asing, seakan bergema di ruangan kosong. Tak ada jawaban. Dengan rasa gelisah yang mulai merayap di dadanya, Rian berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Di ruang tengah, ia melihat ibunya duduk di kursi makan. Kepala tertunduk seperti tertidur. Piring kosong tergeletak di atas meja. Sendok masih tergenggam di tangannya. "Aneh, Bu," panggil Rian lagi. Kali ini lebih keras. Ia menyentuh bahu ibunya, mengguncang sedikit. Ibunya tetap tak bergeming. Nafasnya stabil, pelan, seolah hanya tidur nyenyak. Terlalu nyenyak. Rian menelan ludah. Ada perasaan tak enak yang mulai mencengkram perutnya. Dia bergegas ke kamar ayahnya. Sama. Ayahnya tertidur di sofa dengan televisi mati di depannya. Bahkan suara iklan pun tidak terdengar dari layar, hanya gambar beku. Rian berlari ke dapur, lalu ke halaman belakang, memanggil, berteriak, mencari siapa saja. Tetap tidak ada jawaban. Panik mulai menggumpal dalam dadanya. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Semua orang tertidur. Di halaman rumah tetangga, seorang ibu muda tertidur sambil memeluk tas belanjaan. Seorang tukang bakso terduduk di atas gerobaknya, kepalanya terkulai. Bahkan seekor anjing di ujung jalan tergeletak diam, tak bergerak sedikit pun. Rian berjalan pelan, menyusuri trotoar. Suasana terasa seperti mimpi buruk. Ia mencoba menelepon menggunakan ponsel, namun sinyal kosong. Layar hanya menampilkan pesan. Jaringan tidak tersedia. Ini apa sih sebenarnya? Gumamnya. Suaranya pecah oleh rasa takut. Ia berlari menuju jalan utama, berharap menemukan keramaian, sesuatu yang normal. Namun yang ia temukan hanya lebih banyak tubuh-tubuh tertidur, berserakan seperti patung-patung yang kehilangan jiwa. Satu kota, bahkan mungkin satu dunia, jatuh tertidur. Dan hanya dia yang terjaga. Rian berdiri di tengah jalan yang kosong, dengan napas berat dan pikiran berputar-putar. Semua instingnya berteriak untuk bersembunyi, untuk lari, meski dia sendiri tidak tahu dari apa. Lalu, di kejauhan, di antara deretan mobil-mobil yang diam, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak sedang tidur. Rian mematung di tengah jalan kosong. Jantungnya berdetak liar ketika melihat sosok itu. Sesuatu yang bergerak, merayap di antara deretan mobil. Bukan manusia. Bentuknya samar dari kejauhan, seperti seekor binatang. Tapi terlalu besar, terlalu tinggi. Dan gerakannya aneh. Dengan perlahan, Rian mundur beberapa langkah. Napasnya ditahan. Takut makhluk itu menyadari keberadaannya. Dia berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah lain, menyusuri gang kecil di antara rumah-rumah yang sunyi. Sepanjang jalan, ia terus melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh-tubuh manusia yang tertidur dalam posisi ganjil. Ada yang tergantung setengah jatuh dari sepeda motor. Ada yang meringkuk di selokan. Semua diam. Semua seolah mati. Rian melirik ke belakang. Makhluk itu tidak kelihatan, tapi rasa takut dalam dirinya tidak hilang. Seolah-olah dunia yang dikenalnya telah berubah menjadi sebuah panggung untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan.
ia menyelinap masuk ke dalam sebuah minimarket kecil. Pintu geser otomatis tidak berfungsi, jadi ia harus mendorongnya dengan tangan. Di dalam, lampu masih menyala, mesin kasir terbuka, dan seorang kasir tertidur di balik meja. Lagi-lagi pemandangan yang sama. Rian mengambil sebotol air mineral dari rak, meneguknya dengan tangan gemetar. Di sela-sela suara detak jantungnya sendiri, dia mendengar suara seperti seretan, seperti kuku-kuku tajam menggores lantai. Perlahan, ia mengintip dari balik rak. Sesuatu memasuki minimarket. Makhluk itu akhirnya terlihat jelas di bawah cahaya neon. Tinggi hampir 2 meter, kulitnya hitam pekat berkilat, dengan kaki belakang menyerupai serangga besar, dan tangan panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Kepalanya kecil, tanpa mata, hanya mulut bergigi tajam yang terus bergerak-gerak, seakan mengendus udara. Rian menahan napas, berjongkok rendah, bersembunyi di antara rak makanan ringan. Makhluk itu merayap perlahan, mencium-cium kasir yang tertidur, lalu mendekatkan wajahnya. Untuk sesaat, Rian berpikir makhluk itu akan membunuh si kasir, tapi tidak. Makhluk itu hanya mengendus, lalu pergi meninggalkan minimarket. Rian hampir pingsan karena lega. Tapi dari balik kaca pintu, ia melihat ada 2 makhluk lain menyusul dari jalan. Mereka bergerak beriringan, seolah mencari sesuatu. Tidak, bukan seolah. Mereka benar-benar mencari sesuatu. Dan Rian merasa mereka sedang mencari orang yang masih sadar. Seperti dirinya, waktu berlalu lambat. Rian terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berusaha bertahan hidup. Ia melihat lebih banyak makhluk. Ada yang berjalan merangkak di dinding, ada yang melompat-lompat dari atap ke atap. Suatu kali, ia hampir ketahuan ketika bersembunyi di bawah mobil. Napasnya tercekat mendengar cakaran kuku di atas kap mobil. Pikiran Rian terus berputar. Kenapa hanya dia yang bangun? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Dia menemukan sebuah gedung parkir dan memutuskan bersembunyi di sana untuk sementara. Dari lantai atas, ia bisa melihat pemandangan kota. Lampu-lampu masih menyala, jalanan penuh dengan orang-orang tidur, dan di antara mereka, makhluk-makhluk itu berkeliaran bebas. Dari tempat persembunyiannya, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang semua orang. Mereka hanya mengambil beberapa orang-orang tertentu. Rian memperhatikan satu makhluk berhenti di depan seorang lelaki tidur di trotoar. Ia membungkuk, mengendus, lalu mengeluarkan semacam alat dari tubuhnya, semacam tongkat bercahaya. Begitu alat itu disentuhkan ke leher lelaki itu, tubuhnya menghilang seperti menguap ke udara. Rian bergidik ngeri. Apa yang baru saja ia lihat? Mereka bukan hanya membunuh, mereka menculik. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Krek. Rian menoleh. Salah satu makhluk itu ternyata mendekat, entah sejak kapan. Tubuh besar hitam itu bergerak cepat, lidah bercabang menjulur, mengecap udara. Tanpa pikir panjang, Rian berlari, turun-menuruni tangga darurat, menabrak pintu keluar, berlari ke jalan kosong. Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti campuran geraman dan teriakan binatang. Rian berlari sejauh yang ia bisa, napasnya membakar paru-paru. Ia masuk ke gang sempit, melompat pagar rendah, bersembunyi di balik tempat sampah besar. Ia menahan napas, mendengar makhluk itu mencarinya di dekat situ. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia takut makhluk itu bisa mendengarnya. Tapi keajaiban berpihak padanya. Makhluk itu akhirnya berbalik dan menjauh. Rian menggigil di tempat persembunyian, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Apa yang terjadi? Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Dari kejauhan, di atas langit, ia melihat sesuatu lain, sebuah kilatan cahaya biru, seakan ada sesuatu yang besar.
melayang di atas kota. Dia belum tahu, belum paham, tapi jauh di lubuk hatinya, Rian mulai sadar. Ini bukan mimpi buruk biasa, ini invasi. Langit malam mulai berubah warna. Kilatan biru aneh itu kini semakin jelas. Rian menatapnya, terpaku. Sesuatu seperti kapal raksasa, berbentuk bundar, hampir transparan, melayang pelan di atas kota. Dia merunduk, mencari perlindungan di balik sebuah mobil terbengkalai. Tapi malam ini sesuatu berbeda. Makhluk-makhluk itu semakin banyak. Dan sekarang, dari kapal di langit, turun semacam sinar berbentuk pilar cahaya. Rian menyipitkan mata. Di dalam pilar itu, tampak sosok lain, bukan monster seperti tadi. Makhluk-makhluk ini lebih ramping, berdiri tegak seperti manusia, kulitnya keperakan, mata besar hitam tanpa kelopak. Alien. Rian membeku. Otaknya berusaha mencerna apa yang ia lihat, tapi seluruh tubuhnya hanya tahu satu hal: lari. Dia menyelinap dari satu gang ke gang lain, menghindari makhluk-makhluk penjaga yang terus berburu. Tapi sekarang, bukan hanya monster peliharaan itu yang memburu. Para alien juga ikut turun ke jalanan. Mereka tidak bergerak terburu-buru. Gerakan mereka tenang, seolah tahu mereka akan mendapatkan semua yang mereka mau. Rian melihat sendiri bagaimana alien itu memilih-milih korban. Mereka mendekat ke tubuh orang tidur, memindai dengan alat kecil bercahaya biru. Lalu, dalam sekejap, tubuh korban menghilang, diserap ke dalam sinar pilar. Mereka menculik manusia. Gumam Rian, napas tercekat. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangnya. Sebuah makhluk monster mengentak lantai, lidah menjulur mencium keberadaan Rian. Tanpa pikir panjang, Rian lari lagi. Dia tahu tak bisa bertahan lama seperti ini. Dia harus bersembunyi di tempat lebih aman, atau entah bagaimana keluar dari kota ini. Tapi kemana? Semua jalan utama sudah penuh dengan makhluk. Setiap terowongan, setiap jembatan, ada monster yang berjaga. Sementara berlari, ia sempat melihat kilasan aneh dari dalam gedung kaca. Ada orang lain, seorang gadis sekitar usia 20-an, berambut pendek, menempelkan tangan di kaca, memberi isyarat ke Rian. Dia tidak sendirian. Rian berbelok, berlari menuju pintu masuk gedung itu. Saat dia masuk, si gadis cepat-cepat menguncinya dari dalam. "Lo masih sadar?" bisik gadis itu dengan suara gemetar. Rian mengangguk cepat. Gak semua orang tidur ternyata. Gadis itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Mira, menjelaskan singkat. Dia juga terbangun sendirian beberapa jam lalu. Sama seperti Rian, dia melihat monster-monster itu dan para alien yang datang dari langit. "Apa mereka nyulik kita?" tanya Rian, napas masih memburu. Mira menggeleng. "Bukan kita, mereka nyulik orang-orang yang terpilih," katanya. Rian mengerutkan alis. "Terpilih?" Mira menunjuk ke sebuah layar monitor CCTV di dinding. Di layar itu mereka melihat apa yang terjadi. Alien memindai orang-orang tertidur, lalu memilih beberapa di antaranya untuk dievakuasi, sementara yang lain dibiarkan tidur. "Aku gak tahu kenapa kita yang bangun ditinggal," bisik Mira. "Mungkin kita gagal dalam seleksi mereka, atau mungkin kita cuma dianggap tidak berguna." Pikiran itu menusuk Rian lebih dalam daripada rasa takut. Mereka tidak diselamatkan, mereka ditinggalkan. Waktu terus berjalan. Rian dan Mira berusaha bertahan di dalam gedung. Tapi tidak lama, salah satu monster menghancurkan pintu masuk. Mereka harus berlari lagi, naik ke tangga darurat, ke atap. Dari atap, mereka melihat kapal induk alien menebarkan lebih banyak sinar pilar. Seluruh kota sekarang dipenuhi cahaya biru pucat yang aneh. Mira menggenggam tangan Rian, ketakutan. "Kita harus pergi dari sini," bisik Mira. "Kita harus pergi." Rian mengangguk cepat. "Kita harus pergi." "Tapi kemana?"
Aku nggak mau diculik. Aku nggak mau jadi eksperimen. Rian menggertakkan gigi. Dia tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Ia melihat di kejauhan, di luar kota, lampu-lampu padam, hutan membentang gelap. Mungkin jika mereka bisa keluar dari kota, mereka bisa selamat. Tanpa pikir panjang, mereka melompat ke bangunan sebelah, menuruni tangga darurat belakang, dan berlari menembus jalanan gelap. Makhluk-makhluk mengejar. Alien mulai memperhatikan mereka. Satu sinar pilar jatuh hanya beberapa meter dari Rian. Ia melompat ke samping, berguling, menarik Mira bersamanya. Mereka terus berlari, napas terengah, tubuh sudah nyaris menyerah. Tapi tepat saat mereka mencapai pagar pembatas kota, sebuah makhluk besar, lebih besar dari yang lain, menghadang mereka. Monster itu mengaum keras, membuka rahang besar yang dipenuhi gigi runcing. Rian menoleh ke Mira. Dia tahu ini mungkin akhir, tapi mereka tidak menyerah. Dengan segala tenaga, Rian mengambil sebatang besi dari tanah dan menerjang. Monster itu melawan, cakarannya menyerempet bahu Rian. Darah mengucur, tapi ia tetap bertarung. Mira berlari ke arah pagar, mencari sesuatu, dan menemukan lubang kecil di bawahnya. Dengan cepat, dia berteriak ke Rian, "Lewat sini!" Dengan kekuatan terakhirnya, Rian berhasil menghantam kepala monster itu, membuatnya goyah sesaat. Ia berlari, menarik Mira, dan mereka menyelinap keluar dari kota, ke dalam kegelapan hutan. Di belakang mereka, cahaya biru masih berbendar, kapal alien masih melayang, dan dunia yang mereka kenal telah berubah selamanya. Mereka selamat untuk sekarang, tapi perang baru saja dimulai.